Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari ini, buat berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Terima kasih oleh sebab itu, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, doa kami, harapan kami, biarlah Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan beribadah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab saya percaya bahwa setiap ibadah ini, bahkan firman Tuhan ini akan senantiasa memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih buat rahmat-Mu, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh berdiri kuat sampai detik hari ini Tuhan, karena kami punya Bapa yang tidak pernah terlambat menolong kami. Kami punya Bapa yang senantiasa setia dalam hidup kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan setiap hidup kami. Sebab itu hari ini Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Sebab itu biarlah setiap pujian dan sembah kami hari ini Tuhan boleh memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang hadir, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka boleh diberkati, dikuatkan lewat pujian, bahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa ada kekuatan baru, ada perlindungan, bahkan ada pertolongan yang luar biasa lewat firman Tuhan, menguatkan situasi-situasi yang tidak baik hari-hari ini Tuhan. Firman-Mu senantiasa mengingatkan kami, menguatkan kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam beberapa menit ke depan Tuhan, jadilah kehendak Tuhan. Demi nama Yesus, kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu kagum padamu. Tak ada hal di hidupku
puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Segala puji kami, penyembahan kami hanya kepadamu. Terima kasih, kami yakin saat kami menyembah Allah, Engkau ada beserta dengan kami. Hadirat Tuhan telah melawat setiap kami. Terima kasih, lawatan-Mu terus mengalir Tuhan, melawat setiap pemirsa, melawat siapapun Tuhan. Jamahan Allah yang memulihkan, jamahan Allah yang menyembuhkan, jamahan Allah yang memberkati ada di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Bapa kami dengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami. Sampaikan firman-Mu dengan power yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan, yang stres mendapatkan jalan keluar. Karena kami percaya di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada kelepasan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Pada hari ini ada satu tema yang rindu saya sampaikan kepada kita semua. Saya akan berbicara sebuah topik kepada saudara-saudara, yaitu 3 langkah meningkatkan kehidupan doa. 3 langkah meningkatkan kehidupan doa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang yang ingin berjalan di dalam Tuhan, dia pasti ingin mengetahui bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana hidupnya bisa lebih intim dengan Tuhan, bagaimana hidupnya bisa lebih dekat dengan Tuhan. Dan saya yakin jika Anda ingin melihat Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan Anda, melakukan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan Anda, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam hubungan-hubungan pribadi, maka salah satu kuncinya adalah doa.
Doa, doa, dan doa. Salah satu kunci. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 3 langkah meningkatkan kehidupan doa yang ingin saya bagi kepada kita semua. Langkah yang pertama adalah kita harus berdoa secara konsisten atau pray regularly. Berdoa secara konsisten. Alkitab berkata dalam firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan demikian, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam analisa teks Alkitab, kata tetaplah itu dari sebuah kata bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani adialeiptos, yang maknanya adalah tanpa henti. Tanpa henti atau without ceasing. Alkitab berbahasa Inggris King James menerjemahkan ayat ini pray without ceasing. Berdoalah tanpa henti. Alkitab kita bernulisnya tetaplah berdoa. Benang merahnya sederhana. Kita diminta untuk berdoa secara konstan, secara regularly, tidak terputus, terus menerus. Jadi doa tidak bisa hanya 1 minggu 1 kali. Waktu kita datang misalnya dalam ibadah minggu, atau doa kalau ingat. Tidak bisa, saudara. Doa harus dibangun lewat kehidupan doa yang regularly, yang continually. Alkitab berkata bahwa hubungan jemaat dengan Kristus diumpamakan hubungan suami istri. Dan Alkitab berkata jemaat adalah mempelai Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, suatu relationship pasti harus ada komunikasi. Tidak ada suami istri yang ngobrol hanya sebulan sekali. Tidak ada couple yang ngobrol 6 bulan sekali. Tidak ada pasangan yang ngobrol kalau ingat. Tapi semuanya ada komunikasi intens yang dibangun hari lepas hari. Keintiman itulah yang membuat hubungan suami istri makin kuat. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan, jika Anda rindu lebih kuat lagi, maka miliki kehidupan doa yang konsisten. Ambil waktu-waktu khusus untuk engkau memberikan waktu itu, untuk engkau berkomunikasi dengan Allah, untuk engkau menyembah Dia, untuk engkau menaikkan syukurmu kepada Dia, dan untuk engkau menyampaikan ungkapan isi hatimu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 42 ayat 9, mari kita lihat sebuah contoh dari Raja Daud. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-9, suatu ayat yang pastinya akan memberkati kita. Saya akan bacakan dengan cepat. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Daud adalah salah satu orang besar di Alkitab. Dan ternyata rahasia keberhasilan Daud, dia punya kehidupan doa. Malam hari menjadi waktu dia untuk menaikkan pujian kepada Allah. Malam hari menjadi waktu dia untuk berdoa kepada Allah. Malam hari adalah waktu yang dia pilih untuk makin intim dengan Tuhan. Silakan saudara pilih waktu-waktu kapan dalam hidup saudara untuk saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Bisa pagi, siang, sore, tidak ada paksaan. Tapi yang pasti miliki hubungan dengan Tuhan. Bangun kehidupan doa dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua yang mau saya sampaikan, bagaimana kita dapat meningkatkan kehidupan doa kita adalah berdoalah dengan iman. Langkah yang kedua, berdoalah dengan iman. Alkitab berkata bahwa kita nggak boleh bimbang, kita nggak boleh ragu, karena orang yang bimbang, orang yang ragu nggak dapat apa-apa. Alkitab juga mengingatkan, yakinlah bahwa Allah adalah Allah yang menjawab doa.
Satu bagian dari kitab suci berkata, ketika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kalau berdoa saudara-saudara, jangan setelah berdoa kita begini, aduh apa iya Tuhan jawab ya? Apa iya Tuhan jawab? Itu sama saja doanya itu cuma naik sampai plafon, saudara-saudara. Jatuh lagi dia. Tapi Alkitab mengajarkan ketika kita berdoa, kita harus meyakini apa yang kita doakan sudah kita terima. Matius 21 ayat 22 akan saya bagikan dengan cepat bagi kita. Matius pasal 21 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja yang kamu minta dengan kepercayaan, kamu akan menerimanya. Penuh kepercayaan dari teks bahasa asli Alkitab, pistio, yang maknanya adalah memiliki iman, yang maknanya adalah percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, bahwa Dia sanggup menolong kita, bahwa Dia sanggup berperkara dalam kehidupan kita. Inilah doa dengan iman. Doa yang disertai dengan keyakinan bahwa Allah menjawab kita, bahwa Allah akan campur tangan. Doa yang seperti ini yang akan mendapat jawaban dari Tuhan. Berdoa dengan iman. So mulai hari ini saudara-saudara, mulai yakini apa yang engkau doakan. Yang penting apa yang kita minta, apa yang kita doakan, kata Alkitab, jangan untuk memuaskan hawa nafsu. Misalnya mau tambah istri lagi, itu nggak boleh. Sampai lebaran kuda, Tuhan nggak akan jawab. Tapi yang kita minta kebutuhan kita, mau uang sekolah anak, beli rumah, karena capek jadi kontraktor, ngontrak sana, ngontrak sini, maksudnya begitu. Itu akan dapat jawaban dari Tuhan. Imani, yakini bahwa engkau punya Bapa yang penuh kasih. Engkau punya Bapa yang peduli kepadamu. Bukan hanya Dia peduli untuk menyelamatkan jiwamu dari api neraka, tapi Dia adalah Bapa yang peduli mencukupi kebutuhan hidupmu. Alkitab berkata, Mazmur 23, Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan. Dia akan membawa engkau ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Inilah Allah, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Saudara-saudara, yang ketiga, yang terakhir adalah berdoalah di dalam nama Yesus. Berdoalah di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah kebenaran dalam Injil Yohanes pasal 14, Injil Yohanes pasal 14 ayat 13-14. Saya akan bacakan dengan cepat bagi kita. Injil Yohanes 14 ayat 13-14 dikatakan demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan berkata, minta dalam namaku. Apa yang menjadi permintaan saudara? Hari ini mungkin dunia, bangsa kita sedang mengalami goncangan pandemi COVID-19. Saudara butuh, banyak perusahaan mungkin sekarang terpaksa kerja dari rumah, bahkan mungkin ada yang mem-PHK karyawannya. Saudara, percayalah, Tuhan masih pegang kendali. God is in control. Lembah kekalaman itu ada, tapi gada dan tongkat Tuhan juga ada menyertai kita. Daud bersaksi dalam Mazmur 23, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu bicara perlindungan Tuhan, tongkatmu yang menuntun akan menyertai hidupku. Saya simpulkan firman Tuhan, 3 langkah meningkatkan kehidupan doa. Mari kita lakukan perlahan-lahan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah
miliki kehidupan doa yang konstan. Pray regularly. Yang kedua, berdoalah dengan iman. Percaya dia Bapa yang baik, dia beri yang baik buat anak-anaknya. Dan yang ketiga, berdoalah di dalam nama Yesus. Percayalah, dalam nama Yesus anything is possible. Dalam nama Yesus Allah bisa buka jalan. Dalam nama Yesus dia bisa berikan engkau pekerjaan-pekerjaan baru, bisnis baru. Dalam nama Yesus kesembuhan menjadi bagian hidup kita. Sebab dalam nama itu kuasa Allah tercurah. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tutup dalam firman, dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikannya, tapi hamba tahu Tuhan tidak pernah selesai dengan kami. Materaikan firman-Mu ini Bapa, dan biarlah firman Allah akan terus menjadi rema yang memberkati kami semua hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput segenap umat-Nya. Di dalam berkat nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang agung, kami naikkan doa dan syukur. Haleluya. Doa orang benar bila didoakan, Amin. dengan yakin besar kuasa-Nya. Yes, ini yang menjadi doa kami Tuhan. Doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Kami berdoa kepadamu untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada saat ini. Berkatilah Tuhan Yesus. Yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan buka pekerjaan. Yang berbisnis, Tuhan berkati bisnisnya, usahanya, dagangnya, Tuhan berkati. Mereka yang masih sekolah, Tuhan memberkati dalam studi. Bahkan anak-anakmu, jemaatmu mungkin sedang ada yang sakit. Dimanapun mereka berada saat ini, Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, kuasa bilur Tuhan melawat tubuh yang sakit. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kekuatan mengalir. Kalau ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami
persoalan, beban berat, aku berdoa dalam nama Yesus, kuasa-Mu mengalir saat ini. Pulihkan, 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 pulihkan Tuhan. Baharui, baharui, baharui mereka. Jamahan-Mu terjadi, kuasa-Mu mengalir di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga gereja-Mu, GBI Victorious Family Tuhan. Gembala sidang dan keluarga besarnya, para pengerja, seakan seluruh jemaat Allah yang ada, Tuhan pelihara luar biasa. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Gereja ini makin lama makin dahsyat dipakai oleh kemuliaan Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan hamba berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, Tuhan juga memberkati. Kami yakin suatu hari Alkitab sesuai dengan kitab suci, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, Tuhan memberkati pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai tingkat gubernur, RT, RW di seluruh Indonesia Bapak. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, Tuhan memberkati negeri ini berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Berikan hati yang bijaksana kepada pemimpin-pemimpin kami Bapa dalam memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Inilah ya doa-doa syafaat kami, dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah dengan doa berkat. Saudara yang kasih dalam Kristus, kembalilah engkau, terimalah berkat Allah, kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita senantiasa hari ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput gerejanya. Haleluya, amin. Aku percaya Tuhanku